Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terimalah salam Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 145, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 145 ayat pertama hingga ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semara kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Mari kita merespon Mazmur Pujian dan kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 6, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Sidang jemaat, marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman, supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman, supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah kami dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Menyambut pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 200.
Jemaat disilakan berdiri. Dengarkanlah olehmu hukum Allah sebagai amanat hidup baru, seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Demikian amanat hidup baru. Dan untuk merespon amanat hidup baru ini, mari kita puji Tuhan dari PKJ 117. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat akan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelumnya saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17 berbunyi, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya, agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami
serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sementara kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait pertama, 2, dan 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi, kita mengakui pengakuan iman rasuli kita yang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Bapa yang Maha Kasih, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sinode GEP Sultra dalam ibadah pada pagi hari ini telah menetapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah, seraya memberlakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi dan shalom. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, dalam peristiwa Minggu Sengsara sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus, kita semua mengenal ada 3 tokoh yang cukup menonjol yang dituliskan di dalam kitab Injil. 3 tokoh yang masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Tokoh tentang Yudas yang menjual Yesus. Tokoh tentang Petrus yang menyangkali Yesus. Dan pagi ini tokoh tentang Thomas. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, ketiga tokoh yang dituliskan di dalam kitab Injil dalam peristiwa itu adalah 3 murid yang 3 tahun. Kalau kita baca secara baik kitab Injil, maka selama kurang lebih 3 tahun mereka tidak sedikit pun berpisah dengan Yesus. Mereka terus bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Dan menjadi sesuatu yang sungguh kita tidak pernah bayangkan ialah 3 tahun pengalaman bersama dengan Yesus ternyata tidak cukup bagi ketiga tokoh ini untuk menyatakan sebuah keyakinan teguhnya. Masing-masing tokoh dicitrakan berhadapan dengan kehidupan yang nyata. Yudas dengan cinta uangnya, Thomas, Petrus yang takut dibunuh, dan Thomas, sosok yang tidak yakin terhadap kebangkitan. Itu berarti bahwa ketiga tokoh yang dekat dengan Yesus, ketiga tokoh yang bersama-sama dengan Yesus tidak menjadi sesuatu yang cukup menjaminkan bagi setiap kita ketika kita mau mengaku Yesus dalam segala kondisi-kondisi kehidupan tertentu. Saya, mungkin Bapak dan Ibu sering mengalami hal itu. Dalam kondisi tertentu, pengenalan kita kepada Yesus menjadi sesuatu yang kabur. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan atau merenungkan sosok Thomas. Kalau kita melihat dari kacamata sisi negatif kita, kemanusiaan kita, maka Yudas, Petrus, dan Thomas adalah sama-sama orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjual, menyangkal, dan tidak percaya. Tapi dari ketiga tokoh ini, kita dapat belajar tentang apa yang mereka sedang alami. Dan apa yang membuat kehidupan mereka ketiga tokoh ini memperoleh jalan keluar dan mengambil keputusan. Secara khusus Thomas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas adalah murid yang merasakan betul apa yang mau dialami Yesus. Saya mengajak kita untuk mencoba membuka Yohanes 11 ayat 16. Ketika Lazarus ingin dibangkitkan dan Yesus mau pergi ke Lazarus. Kita tahu bahwa ketika itu Yesus dibenci oleh orang-orang di tempat itu.
Dan Thomas berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Artinya bahwa Thomas merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Lalu ketika Yesus berkata, dia menyediakan jalan, dan Thomas bertanya lagi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dengan kata lain, catatan tentang pribadi Thomas adalah sebuah catatan yang mau mengatakan, Thomas ketika bersama-sama dengan Yesus, pernyataan imannya ada sebuah pernyataan yang luar biasa. Tapi secara khusus dalam pembacaan pada pagi hari ini, mengisahkan tentang Thomas yang tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh teman-temannya sesama murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Dari ayat 19 sampai 23. Ketika Yesus datang ke dalam rumah yang terkunci, ketika itu Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Injil Yohanes mencatat itu yang mau mengisahkan dan mau menceritakan bahwa benarlah Thomas sedang berada dalam satu situasi kehidupan yang berduka. Ketidakmampuan untuk menghadapi kenyataan Yesus yang mati. Dia merasakan rasa duka yang dalam, dia merasakan ditinggalkan gurunya. Tetapi perasaan dukanya itu, perasaan pergumulannya itu membuat dia jauh dari teman-temannya. Membuat dia jauh dari perkumpulan teman-temannya yang pada waktu itu ada berkumpul di rumah yang terkunci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu berarti bahwa Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 memberikan sebuah catatan. Benar. Terkadang dalam kehidupan kita yang sedang berada dalam sebuah pergumulan yang begitu besar, pergumulan yang berat, kita hidup dan mengasingkan diri dari persekutuan. Kita hidup dan menjauhkan diri dari persekutuan sehingga sebuah kebenaran firman Allah yang diperdengarkan kepada orang lain dan disampaikan kepada kita yang bergumul, yang jauh dari persekutuan, membuat kita tidak yakin. Pertanyaannya, kenapa Thomas tidak ada di rumah itu? Thomas ingin menyelesaikan persoalannya sendiri. Dia merasakan, dia mau mengatakan kemampuannya bisa menyelesaikan pergumulannya. Jawaban terhadap kematian Yesus. Ternyata tidak. Thomas yang menjauhkan diri dari teman-temannya membuat dia tidak pernah percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, penampakan Tuhan Yesus sesudah peristiwa kebangkitannya datang menjumpai setiap orang-orang yang dikasihinya untuk meyakinkan bahwa segala sesuatu yang dikatakan Yesus adalah sesuatu yang benar, yang nyata. Tapi kesempatan itu terlewati karena Thomas saat itu tengah berada dalam kesendirian. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tidak sedikit dari kehidupan kita, kita sering ingin menentukan
sikap hidup kita di saat kita sedang berada dalam sebuah pergumulan yang besar. Kita sering mau mengatakan ingin menyelesaikan persoalan kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Kita lupa. Ada begitu banyak kesempatan yang bisa diberi kepada kita untuk memahami, untuk mengerti tentang kehidupan dalam persekutuan ibadah. Thomas adalah tokoh yang menggambarkan itu. Tapi saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, inilah anugerah, inilah kasih yang tidak pernah terbatas yang dinyatakan Yesus dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. 8 hari setelah lewat, setelah Thomas tidak bisa menemukan jawaban terhadap hidupnya, ia datang dan berkumpul dengan kawan-kawannya, berkumpul dengan murid-murid lainnya. Dan ketika ia berkumpul, Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Yesus datang dan menjumpai Thomas. Yesus datang menjumpai Thomas. Thomas yang baru saja ingin memutuskan kehidupan, memecahkan persoalannya sendiri. Yesus tidak memanggil Thomas dengan sebuah pertanyaan, kenapa baru datang? Kemana kamu selama ini? Tapi Yesus menyapanya dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu apa yang menjadi pergumulan yang diketahui oleh Yesus yang sedang dialami oleh Thomas? Yesus berkata, Thomas, silakan. Cucukkan jarimu pada bekas tanganku dan cucukkan jarimu ke lambungku. Sebuah kesempatan yang diberikan kepada Thomas. Agar supaya jawaban terhadap pergumulan kehidupannya dia temukan. Kasih Yesus yang tidak terbatas adalah kasih yang memberi peluang terbesar bagi setiap orang yang ingin diubahkan. Silakan, dia katakan kepada Thomas, cucukkan jarimu. Saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan. Apa yang terjadi? Thomas tidak mencucukkan jarinya, tetapi dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Seketika itu juga, pergumulan panjang Thomas terjawab setelah berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan. Yesus bangkit dan sebelum naik ke sorga, ia datang menjumpai setiap orang yang dikasihinya agar supaya dipersiapkan. Semua murid-muridnya termasuk Thomas dirubah untuk memulai kehidupan sebelum Yesus naik ke sorga. Bahwa maut telah dikalahkan. Kehidupan sudah menjadi milik para murid. Dan itulah yang ditemui di sosok seorang Thomas. Jawaban dalam hidupnya. Ia kembali pada kehidupan semula seperti
seperti ketika dia dipanggil menjadi murid Yesus, hidup dalam persekutuan bersama teman-temannya dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah jawaban dalam hidup pergumulan Thomas. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, sampai hari ini kita selalu yakin Tuhan selalu menjumpai kita. Tuhan tidak pernah berhenti menjumpai saudara dan saya dalam keadaan apapun juga. Hanya dengan satu tujuan. Yesus ingin memperbaiki setiap orang-orang yang dikasihinya. Itu berarti bahwa kesempatan Yesus datang menjumpai saudara dan saya adalah sebuah kesempatan yang terbuka bagi saudara dan saya untuk tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Thomas yang pada mulanya mempergunakan logikanya untuk percaya terhadap apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah dunia ini. Perjumpaannya dengan Tuhan menjadikan Thomas memakai kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan lagi keyakinan terhadap dirinya sendiri, tapi menaruh keyakinan itu pada apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika Thomas percaya kepada Yesus, ketika Thomas percaya kepada kebangkitan, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, agar supaya Thomas yang melaksanakan tugas dan panggilannya ke tengah-tengah dunia ini bukanlah seorang Thomas yang memakai logikanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan memakai akalnya, tapi Thomas yang mau memberitakan tentang peristiwa kebangkitan, memberitakan tentang kehendak Tuhan. Ada sosok Thomas yang sudah dibaharui karena perjumpaannya dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, minggu-minggu Paskah pada tanggal 17 Mei adalah minggu terakhir. Masa antara kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga adalah masa Yesus datang dan menjumpai. Dan minggu yang terakhir ini kita diperhadapkan dengan sosok Thomas. Sebuah cerita yang hari ini juga menjadi cerita orang percaya. Cerita orang percaya yang seringkali ingin menganggap bahwa persoalannya, pergumulannya dapat diselesaikannya sendiri. Dengan cara persekutuan bukan menjadi bahagian yang indah dalam hidupnya. Persekutuan mulai dihindari. Kebenaran firman Tuhan mulai dihindari. Dan logika, pikiran, kemampuan manusia, kemampuan saudara dan saya, itulah yang menjadi bahagian yang menguasai hidup kita. Tapi hari ini, sebelum kita memperingati Yesus naik ke sorga, perjumpaannya dengan Thomas adalah perjumpaan juga dengan saya dan saudara-saudara. Ingin merubah, memperbaiki. Sehingga setiap orang yang mau memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan adalah setiap orang yang mulai dari kehidupan yang cinta persekutuan. Setiap orang yang berangkat dari kehidupan yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Dari seorang yang berangkat dengan memakai
imannya kepada Tuhan menjadi bahagian yang dipakai menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersama-sama berdoa syukur dan berdoa syafaat. Mari berdoa. Kami memuliakan nama-Mu, ya Bapa di dalam sorga. Karena hari ini Engkau mengizinkan kami dalam kehidupan persekutuan rumah tangga untuk bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami sungguh yakin ini boleh terjadi karena rencana Tuhan dalam kehidupan kami dan rencana yang indah, yang menjagai kami, melindungi kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Dan segala rasa syukur kami dalam persekutuan ibadah ini dilengkapi Tuhan dengan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengisahkan tentang sosok seorang Thomas yang kami mau akui menjadi cerita kami. Seringkali dalam pergumulan-pergumulan yang dalam yang menyangkut iman kami. Seperti Thomas yang menjauhkan diri dari persekutuan murid-murid. Seperti Thomas yang ingin memecahkan persoalannya sendiri. Seperti Thomas yang seringkali mau melewati setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengakuinya Tuhan. Kami ada di dalam kehidupan seperti Thomas. Tapi kami mengucap syukur kepadamu hari ini kami diberikan satu kebenaran. Yang Tuhan rancangkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kami seperti itu. Seperti Thomas tidak dibiarkan dan Tuhan datang menjumpai Thomas. Memperbaiki dan merubah Thomas. Dan benarlah Thomas menjadi berubah, menjadi percaya kepada kebangkitan Yesus setelah berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan Yesus adalah jawaban dalam pergumulan hidup. Biarlah itu menjadi bahagian hidup kami Tuhan. Berkati apa yang kami dengarkan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Karena kehidupan yang kami lalui 1 minggu lamanya adalah satu kehidupan yang kami rasakan. Ada campur tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkesudahan. Ada di setiap langkah hidup kami. Ketika kami di kantor, ketika kami mengelola usaha kami, ketika kami berjuang di bangku pendidikan, ketika kami hidup dalam satu rumah tangga. Tuhan berkati. Secara khusus ya Tuhan, berkat-Mu untuk pertambahan usia bagi setiap kekasih-kekasih Tuhan. Yang berhari ulang tahun dari tanggal 11 Mei hingga hari ini 17 Mei. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan pertambahan usia itu ke dalam tangan Tuhan, diberkati. Sukacita menjadi bahagian dari kekasih Tuhan yang berhari ulang tahun. Dan yakinkan Tuhan bahwa pertambahan usianya adalah bahagian dari rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan ke depan. Bapa kami di dalam surga, kami juga boleh mengucap syukur kepadamu karena seluruh penata layanan jemaat-Mu, Jemaat Mepokoaso dalam kondisi saat ini. Terus Engkau mampukan Tuhan untuk menjalankan tugas dan panggilan. Penatua, diaken,
BP3 jemaat, koordinator rayon, pengurus kategorial, guru-guru sekolah minggu dan kebaktian remaja, kantoria, pianis, tata usaha, koster, tim multimedia. Semua dilengkapi Tuhan dan dimampukan Tuhan untuk menata pelayanan dalam kondisi penyebaran virus COVID-19. Dan biarlah ya Tuhan, yakinkan bagi semua hamba-hamba-Mu bahwa Tuhan tetap melindungi dan memberkati, sehingga seluruh penata layanan jemaat-Mu, jemaat PPK Koaso, menjadi bahagian yang selalu nyata dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami juga menyerahkan kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pekerjaan kami, kehidupan usaha kami, kehidupan anak-anak kami yang sedang berjuang di bangku pendidikan, baik yang ada di sekitar kami maupun yang jauh terpisah. Lengkapi kami Tuhan dengan segala sesuatunya, agar supaya perjalanan kehidupan 1 minggu ke depan, ada satu perjalanan kehidupan yang tetap menjadi bahagian yang kami nikmati sebagai berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami dalam menikmati masa-masa usia lanjut. Bapa yang ada di dalam sorga, kami percaya bahwa semua orang tua kami yang menikmati masa usia lanjut diberkati, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Hingga biarlah sukacita dalam masa usia lanjut ada menjadi bahagian yang terus dinikmati. Kami berdoa bagi para janda, duanak, yatim, piatu. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan terus berikan pendampingan dalam kehidupan dari hari ke hari. Juga ya Tuhan, kami berdoa bagi kekasih-kasih kami yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Joni Amba yang sedang berada dalam kelemahan tubuh di rumah, anak kasih kami Jonathan Kandau yang sedang dalam kelemahan tubuh di rumah, saudara kekasih kami James yang sementara diopname di rumah sakit Batramas. Ya Tuhan, kami mempertaruhkan semua anak-anak yang Kau kasihi ini ke dalam tangan-Mu. Anak kasih kami Cici yang sedang dalam masa pemulihan di rumah. Kami yakin dan percaya semua perjuangan, kerinduan untuk memperoleh kesembuhan, penyempurnaan dari kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya itu ada di tangan Tuhan. Dan kami percaya itu menjadi bahagian yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kekasih-kekasih kami. Sehingga semua upaya yang dilakukan baik melalui makanan, obat-obatan, tangan para medis, semua sarana rumah sakit, dan doa keluarga serta doa jemaat-Mu menjadi bahagian berkat dalam kehidupan kekasih-kasih kami, sehingga Tuhan, penyembuhanlah menjadi bahagian dari kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang ada di dalam sorga, kami juga datang dan berdoa kepada-Mu bagi seluruh kehidupan kami dalam menghadapi, mendukung semua himbauan pemerintah untuk bersama-sama memutuskan penyebaran COVID-19. Hidup di rumah saja, hidup bersih, hidup menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker, dan kehidupan-kehidupan yang lainnya Tuhan, yang dapat memutuskan penyebaran COVID-19
Kami percaya Tuhan Engkau memampukan kami untuk melakukannya itu. Karena Engkau menyediakan hidup kami, hidup masa depan. Sehingga biarlah Tuhan selaku anak-anak-Mu yang tinggal di daerah ini, yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah anak-anak yang mengambil bagian secara aktif di dalam pemutusan penyebaran COVID-19. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kekasih-kasih kami yang juga berdampak atas COVID-19 dalam pemutusan hubungan kerja, dalam kehidupan perekonomian yang semakin merosot, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Bapa di dalam sorga, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kekasih-kekasih kami. Dan kami percaya Tuhan begitu banyak jalan yang Tuhan bisa berikan. Termasuk kami yang ada di Jemaat Mepokoaso, kami percaya Tuhan. Engkau memakai kami untuk menjadi saluran berkat. Dalam melihat kekasih-kasih Tuhan yang berdampak pada COVID-19 terhadap hidup dan kehidupan rumah tangga masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang yang Engkau berkati untuk mengambil bahagian menangani virus COVID-19, para medis, kami mau serahkan ke dalam kehidupan Tuhan, para medis ke dalam tangan-Mu, yang sudah memberikan kehidupannya, bahkan tidak mencintai dirinya sendiri, bahkan meninggalkan keluarganya, untuk memberikan pendampingan kepada setiap orang yang positif COVID-19, diberkati para medis, dijaga oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak akan ada lagi kami mendengarkan berita para medis meninggal karena menangani COVID-19. Tapi biarlah ya Tuhan, penanganan yang dilakukan oleh para medis menjadi penanganan selain setiap orang yang ditangani menjadi sehat, juga para medis tetap mengalami kekuatan dan kesehatan. Juga semua petugas keamanan, TNI, Polri, pemerintah, kami juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya semuanya ini Tuhan pakai agar supaya Tuhan, kerinduan kami bahwa negara yang kami cintai, kota Kendari ini, terbebas dari penyebaran COVID-19 menjadi bahagian yang terjawab. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendoakan bagi kasih-kasih kami yang juga sedang merayakan bulan suci Ramadan. Tetap Tuhan menjaga, tetap Tuhan memampukan. Dan kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, berikan kami kemampuan untuk memberikan rasa hormat, menghargai saudara-saudara kami yang tengah merayakan bulan suci Ramadan. Bapa yang ada di dalam sorga, ini seluruh doa kami kepadamu. Engkau sempurnakan doa kami, Engkau ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat Mepokoaso Punggolaka bahwa ibadah hari Minggu selama bulan Mei tahun 2020 ini dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dengan tetap melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi
serta himbauan dari pemerintah. Untuk itu, setiap ibadah hari Minggu, Majelis Jemaat akan mempersiapkan tata ibadah yang akan diantarkan oleh Majelis Pembina, dan video ibadah yang link serta videonya akan dikirimkan ke WA Group Warta Jemaat atau dapat dikopi di konsistori Jemaat Mepoko Aso pada setiap hari Sabtu. Yang kedua, bagi anggota jemaat yang hendak membawa persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah di rumah masing-masing, maka Majelis Jemaat membuka kotak persembahan di gereja pada setiap hari Senin, mulai pukul 15 sampai pukul 17 WITA atau jam 3 sore sampai jam 5 sore. Persembahan yang dibawa ke gereja dapat dimasukkan pada kotak persembahan ataupun di persembahan yang tersedia di gereja. Warta jemaat yang ketiga disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa hasil puasa diakonal atau puasa diakonia yang telah dilaksanakan selama 40 hari dapat dibawa untuk dipersembahkan di gereja pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 mulai pukul 15.00 sampai pukul 17.00 WITA. Yang keempat, informasi dari Panitia Pemilihan Majelis tahun 2020 disampaikan kepada seluruh calon majelis yang berjumlah 60 orang atau 20 orang di masing-masing rayon agar segera melengkapi berkasnya berupa: pertama, fotokopi surat nikah gereja bagi yang sudah menikah sebanyak 2 lembar. Yang kedua, fotokopi surat sidi bagi yang belum menikah sebanyak 2 lembar. Dan yang ketiga, pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Berkas di atas dapat dikumpulkan pada panitia atau difoto dan dikirimkan pada nomor WA panitia di nomor 0852 5579 1947 atas nama Saudara Bambang selaku Ketua Panitia. Berkas-berkas tersebut di atas sudah dapat diterima oleh panitia paling lambat pada hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020 pukul 18.00 WITA atau pukul 6 sore. Setelah seluruh berkas calon majelis terkumpul, maka akan dilaksanakan pembinaan dan pembekalan calon majelis yang waktu dan teknis pelaksanaannya akan disampaikan kemudian. Warta jemaat yang kelima, Jemaat Mepoko Aso Pungkolaka membuka posko peduli kasih sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di jemaat yang terdampak virus corona Desember 19 atau COVID-19, misalnya karena harus kehilangan pekerjaan atau dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja selama ini. Oleh sebab itu, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mempunyai kerinduan untuk berdiakonia dapat menyalurkan bantuannya berupa sembako dan atau dana di posko yang telah didirikan di gereja. Sehubungan dengan itu pula, posko ini akan mengirimkan formulir melalui grup WA atau WA Grup Warta Jemaat Mepoko Aso, JMP, untuk diisi oleh setiap anggota jemaat yang terdampak COVID-19 saat ini. Yang keenam, Majelis Jemaat Mepoko Aso tetap menghimbau kepada seluruh anggota jemaat untuk selalu menjaga pola hidup sehat, melaksanakan social distancing, dan menghindari kerumunan guna memutuskan mata rantai penyebaran virus corona.
Yang ketujuh, bagi anggota jemaat yang rindu untuk bergabung di WA Group Warta Jemaat Mepokuaso Punggolaka, disilahkan mengirimkan nama dan nomor HP ke nomor 0813 4177 7713 atau 0813 4423 9256 dan atau di 0852 984 26655. Ini semua nomor yang saya sebutkan itu adalah nomor admin grup WA. Dan yang terakhir, tutup usbu untuk pertemuan majelis dalam rangka persiapan pelayanan tetap dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi sampai selesai. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis untuk mengambil tata ibadah dan selanjutnya diteruskan kepada masing-masing binaannya di rayon masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 153 ayatnya yang pertama. Banggalah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama kembali ke dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini datang dan menyebut bahwa pergumulan kehidupan yang sedang kita alami seberat apapun juga, pertemuan dengan Yesus pastilah jawaban menjadi bahagian yang kita peroleh. Menjauhkan diri dari persekutuan, menjauhkan diri dari firman Tuhan, akan semakin membuat kita menjadi lemah dan tidak menemukan jawaban hidup dalam pergumulan. Arahkan hati saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada saat ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 153 baitnya yang kedua. Sungguh banyak waktu terluang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang
Terima kasih, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu yang kekasih. Selamat Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi. Di tempat ini, penatua, diaken, pianis, kantoria, bersama seluruh tim multimedia, datang dan menjumpai Bapak dan Ibu di rumah dengan berkata selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Biarlah pelayanan hari ini menjadi berkat dalam hidup keluarga. Dan dari tempat ini, kami ingin menyapa dan menyampaikan kepada seluruh warga jemaat, mari kita mengambil bahagian secara aktif untuk pemutusan penyebaran COVID-19 dengan tinggal di rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, dan hal-hal yang lainnya yang membuat kita dapat melihat dan menikmati hidup lebih baik untuk hari esok. Karena COVID-19, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya untuk memutuskan penyebarannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.